Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, senang sekali kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah di kajian spesial Ramadan, yaitu Takjil Tanya Jawab Islam yang diadakan di Musholla Hafayu. Dan sekarang kita sudah bersama guru kita Al-Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima, hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Kepada teman-teman yang telah bergabung di channel YouTube atau Facebook Abu Yusuf Ubaid Bima dan Hafayu TV, kami ingatkan agar mengirimkan pertanyaan terbaiknya di kolom komentar yang telah tersedia di bawah. Dan insya Allah di penghujung kajian ini akan diberikan hadiah kepada penanya terbaik. Taib, kita langsung saja Ustaz ya. Masuk ke pertanyaan pertama. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, apakah takbir pada hari Idul Fitri dijaharkan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Terkait dengan takbir di Id, apakah dijaharkan? Seluruh takbir itu semua dijaharkan, tidak sah dibaca dalam hati. Apakah di salat Id ataupun di salat biasa. Apakah di salat Id ataupun di salat biasa, semuanya dijaharkan. Paling sedikitnya seorang memperdengarkan dirinya. Paling sedikitnya seorang memperdengarkan dirinya. Dia lafadzkan. Itu wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya zakat fitrah? Apa nama-nama yang berzakat ditulis namanya baru didoakan? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, enggak perlu ditulis, cuman kita kabarkan. Bagi kita yang ingin keluarkan zakatnya, kita kabarkan supaya didoakan, enggak perlu ditulis namanya. Iya, karena di dalam mendoakan orang yang mengeluarkan zakat, boleh langsung satu keluarga. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ketika ada Abu Aufa datang mengeluarkan zakatnya, kata Nabi SAW mendoakannya, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Jadi boleh didoakan seperti itu, wallahualam. Itu untuk sekeluarga Ustaz. Kalau satu keluarga. orang nama saja. Iya, kalau satu orang berarti namanya. Taib. Terus pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustaz. Di masjid kampung saya biasa melihat jamaahnya ketika selesai sholat wajib, biasanya mereka berpindah tempat kalau mau melaksanakan sholat sunnah. Pertanyaan saya Ustaz, apakah memang harus demikian dan adakah tuntunannya? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran. Iya, kalau dibilang harus, tidak. Cuma mereka pindah supaya banyak yang bersaksi nanti di hari kiamat kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Masuk dalam keumuman ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idza zulzilatil ardu zilzalha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Pada hari itu dia akan menceritakan berita yang pernah dilakukan di atasnya. Insyaallah. Iya. Ustaz. Kemudian bismillah. Ustaz, dalil untuk duduk iftirash pada saat tasyahud akhir pada salat 2 rakaat, saya sudah pernah mendengar hadisnya Ustaz. Tapi bagaimana dengan salat 1 rakaat ataupun 3 rakaat yang 1 kali tasyahud? Mengapa duduknya juga iftirash? Apa dalilnya Ustaz? Karena cuma 1 tasyahudnya. Jadi pembicaraan itu bukan masalah rakaatnya, tapi tasyahudnya ada berapa. Ketika 2,
maka sunnah duduk tawaruk di akhir, iftirash yang di awal. Tapi ketika satu, berapapun rakaatnya, apakah 1, 3, 5, 7, 9, kapan satu kali tasyahud, maka duduk iftirash, itu sunnahnya. Masuk dalam hadits-hadits yang kita dengar. Wallahualam. Baik. Kita pindah ke YouTube. Bismillah Ustadz. Di depan rumah ada kuburan baki. Apakah setiap saya melihatnya memberikan salam dan berdoa atau cukup memberi salam? Jazakumullah khair. Kuburan apa? Baki. Kuburan baki. Berarti kita tinggal di Mekah, di Madinah. Di Madinah. Kan kuburan baki di Madinah. Iya. Oke. Kuburan dadi. Allah alam. Ustaz. Tulisannya ada kuburan baki. Bayi. Enggak. Baki. Bayi. Baki Ustaz. Baki. Oh, kita tunggu dulu orangnya. Terus ada lanjutannya Ustaz. Dan apakah orang yang dikuburkan secara tidak sunnah menjadi penyebab dia disiksa dan di dalam kubur? Seperti diazankan atau ditalkinkan kalimat tahlil ketika dibawa menuju kuburnya. Iya. Kalau dia wasiatkan, disiksa. Tapi kalau dia tidak wasiatkan, tidak. Karena la taziru waziratun wizra ukhra. Seorang itu tidak mendapatkan siksaan dari dosa orang lain. Dari dosa orang lain. Oleh karena itu, Syekh Albani, saya pernah baca di buku semua pembahasan jenazah, Ahkamul Janaiz. Beliau katakan, itu ketika membahas bahwa orang yang sakit akan meninggal, itu dianjurkan untuk berwasiat. Nah, untuk masa sekarang ini, wasiat yang bagus adalah wasiat untuk tidak melakukan bid'ah setelah dia meninggal. Tidak melakukan perkara-perkara yang bid'ah setelah dia meninggal. Itu dia wasiatkan seperti itu. Wallahualam. Selanjutnya, Bismillah, bertanya Ustaz, ketika ada bekas air madhi di pakaian dalam, apakah harus diganti agar ketika sholat tetap sah? Iya, diganti atau dicuci, dipercikan air. Air madi itu adalah air yang keluar ketika seorang melakukan pendahuluan jima atau mengingat jima atau dia mencium istrinya sehingga keluar air madi, maka dia cuci pakaian dalamnya. Karena madi itu najis. Madi itu najis. Bismillah, mau bertanya, apakah boleh berdoa ketika ruku dalam sholat? Boleh. Apakah boleh berdoa ketika ruku dalam sholat? Boleh. Mayoritas bahkan yang berpendapat akan bolehnya. Akan bolehnya. Karena ada dalam doa, ada doa ruku, kandungannya doa. Ada doa ruku, kandungannya adalah doa. Itu subhanakallahumma bihamdik, Allahumma gfirli. Itu doa ruku. Dan ada doa di dalam. Doa ruku dan ada doa di dalamnya. Itu wallahualam. Selanjutnya, Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya baru berhijrah dan baru belajar agama karena Allah. Dan Alhamdulillah, saya diberi hidayah oleh Allah dengan diperkenalkan manhaj yang mulia ini, yaitu manhaj salaf. Untuk mengawali hijrah saya, manakah yang harus saya dahulukan? Apakah belajar akidah atau belajar Al-Quran? Dan mohon nasihatnya untuk para penuntut ilmu, terutama buat saya pribadi. Iya, belajar akidah, belajar tauhid yang membuat syahadat kita benar. Kalau sudah, maka kita belajar sholat. Kalau sudah, maka belajar zakat. Kalau kita punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kalau sudah, maka puasa. Baru belajar haji. Setelah itu, bertadarruj dalam belajar. Bertahap. Dan ada pertanyaan yang cukup menarik, Ustaz. Bismillah, apa hukum membunyikan pergelangan jari ketika sedang sholat? Lato-lato. Iya. Hukumnya makruh paling sedikitnya. Makruh paling sedikitnya. Iya, karena dia melakukan perbuatan yang di luar daripada perbuatan sholat. Tapi tidak membatalkan sholatnya. InsyaAllah. Selanjutnya, Bismillah, afwan Ustaz. Yang manakah lebih afdol? Sholat malam di masjid dengan ayat yang agak panjang atau sholat sendiri di rumah dengan ayat yang lebih panjang? Masya Allah. Mau panjang-panjang. Lebih utama di masjid. Berjamaah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Itu wallahualam.
Ada bertanya, Bismillah apa saja yang perlu disiapkan jika ingin masuk Ma'had As-Sunnah, Ustaz? Tanya, ada kontaknya di situ. Iya. Kan ada kontak di pengumuman Mahdas Sunnah itu. Ada kontaknya. Silakan tanya di situ. Insyaallah. Bismillah Ustaz, bagaimana keadaan wanita yang keluar flek coklat tapi masih ragu antara flek tanda haid atau flek tanda kehamilan muda? Bagaimana status flek tersebut Ustaz? Iya. Kalau keluar bertepatan dengan waktu haidnya, bisa saja haid. Bisa saja haid. Tapi kalau enggak, maka asalnya bukan. Asalnya bukan. Flek yang keluar sebelum masa haid ataupun yang keluar setelah masa suci dari haid, maka itu bukan darah haid. Maka itu bukan darah haid. Sebagaimana dalam hadis dari asar sahabat, ya, dari sahabat perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kunna la na'uddu suprata wal qudrata ba'da tuhuri syai'a. Kami tidak hitung flek itu sebagai darah haid sedikit pun setelah suci. Setelah suci. Itu wallahualam. Insyaallah. Kembali ke Facebook. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah takbiratul ihram dihitung satu pada sholat Idul Fitri? Maksudnya dari 7 itu ya? Dari 7. Iya, ada yang mengatakan dihitung satu, ada yang mengatakan tidak. Maksudnya 7 setelah takbiratul ihram. 7 setelah takbiratul ihram. Dan yang berjalan di masyarakat tidak dihitung. Tidak dihitung. Wallahualam. Nah, Bismillah, Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah berdosa seorang wanita naik angkutan umum, lantas angkutan tersebut kosong dan tidak dapat penumpang lain, jadi yang di atas angkutan itu hanya satu orang penumpang wanita dan sopirnya? Iya. Kalau dia sudah bertakwa kepada Allah semampunya, tidak berdosa. Iya, tidak berdosa. Apalagi kalau suaminya jadi sopir Ustaz. Ini kami itu iya. Iya. Pasti dia tidak bertanya. Hmm. Iya. Bismillah. Afwan izin bertanya Ustaz. Satu. Afwan sebelumnya Ustaz, bagaimana jika sebelum sholat ana bersih, tapi ketika selesai sholat baru ana lihat ternyata ada keputihan dan sepertinya keluar pada saat sholat. Apakah sholat ana tetap sah? Iya, tetap sah. Kalau itu sudah menjadi penyakit, itu tetap sah. Cukup kita berwudu setiap kali sholat dan cuci sebelumnya. Tapi kalau bukan penyakit, itu memang tiba-tiba keluar, maka keputihan itu membatalkan wudu. Maka tidak sah sholat. Itu kalau sudah bukan penyakit. Maka kalau kita lihat, ya kita ulang sholatnya. Kita ulang sholatnya. Wallahualam. Pertanyaan kedua, kapan kita menjamak sholat dan menjamak qasar sholat wajib Ustaz? Kalau kita safar, kapan kita menjamak sholat? Jamak tanpa qasar, jamak tanpa qasar boleh kalau hujan, ya, angin kencang, boleh kalau ada udzur tanpa qasar. Atau kalau ada rasa takut, boleh. Jamak tanpa qasar. Adapun jamak qasar itu hanya berlaku saat kita safar. Wallahualam. Ada Ustaz, saya pernah dapat pertanyaan juga dari teman, kalau uzur yang hujan Ustaz. Katanya kalau dulu itu belum ada payung, jadi sekarang sudah ada payung, jadi tetap ada pembebanan untuk sholat berjamaah. Sekarang apakah Allah tidak tahu kalau nanti akan ada payung? Insyaallah. Nah, Ustaz. kalau kita berpikir begitu, apakah Allah tidak tahu kalau akan ada nanti pesawat? Kalau kita dari Makassar ke Jakarta hanya 2 jam. Sehingga akan gugur ini hukum safar. Karena dulu kan safarnya berbulan-bulan. Sekarang jadinya berapa? Hitung jam kan begitu. Apakah Allah tidak tahu akan gitu? Iya, tentunya Allah tahu. Iya, maka kapan ada udzur seperti itu, tidak perlu kita pikirkan, ini kan ada payung. Tidak. Allah tahu itu tapi tidak disinggung. Tidak disinggung. Berarti lebih utama untuk mengambil ruksos tadi. Iya, kalau pada saat dikasih, lebih utama kita ambil. Barakallahu. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Saya tinggal di Malaysia. Apa boleh bayar zakat di Indonesia?
zakat itu diberikan kepada saudara kandung yang tidak mampu? Iya, asalnya kita bayar di tempat kita tinggal. Disebutkan dari para ulama rahimahumullah ta'ala yang berpendapat seperti ini, dan itu pendapat mayoritas, bahwa zakat itu adalah dibayar di tempat kita tinggal. Itu berdasarkan hadits Mu'adz bin Jabal. Ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman, beliau bilang terkait dengan zakat, tukhadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka dan dikasih ke orang miskin mereka, yaitu di kampung itu. Di tempat yang diambil zakat padanya. Diambil zakat padanya. Boleh nanti keluar dari kampungnya kalau ada maslahat yang lebih besar. Boleh dipindahkan dari tempat dia tinggal kalau ada maslahat yang lebih besar. Misalnya di kampung ini semua orang kaya semua. Tidak ada yang miskin yang berhak menerima zakat. Maka boleh dikasih ke kampung sebelah yang ada miskinnya. Wallahualam. InsyaAllah. Kita kembali ke YouTube. Bagaimana kalau ada yang berpendapat kita beragama jangan ada yang saling menyalahkan? Dikarenakan imam madhab dan ulama pun juga berbeda pendapat, tetapi tujuannya sama. Bagaimana menanggapinya, Ustaz? Iya. Itu pemikiran yang salah ya. Kalau begitu berarti semua pendapat yang ada itu berarti pasti benar. Padahal dalam syariat kita tidak seperti itu pandangan syariat. Kalau setiap pendapat, perbedaan pendapat kita katakan, oh ini semuanya benar. Itu bahaya. Berarti akan ada dua yang benar dalam satu masa. Dan tidak akan ada seperti itu. Hanya ada satu yang benar, cuman pemahamannya. Kadang ada yang keliru, ada juga yang tepat, yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan. Tugas kita bukan membenarkan semuanya, tapi mencari mana yang kuat dari semua yang berpendapat ini. Misalnya ada 3 pendapat. Tugas kita adalah cari siapa yang punya dalil yang kuat. Baru kita berpegang dengannya. Tidak boleh kita taklid buta. Artinya taklid buta itu kita benarkan semuanya saja. Tidak. Iya. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh para imam madhab. Kalau kita baca apa yang mereka wasiatkan, tidak seperti itu. Wallahualam. Bismillah. Jika ada kuburan di teras rumah, apakah sholat kita masih diterima? Di teras rumah diterima, sah, kecuali ada di kiblat baru tidak sah karena ada larangan untuk sholat menghadap ke kuburan. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Saya pernah membaca, ini nukilannya Ustaz. Sesungguhnya di antara diterimanya amalan kebaikan, mungkin sesungguhnya di antara tanda diterimanya amalan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Apa jika sudah bermalas-malasan di luar Ramadan, tanda tidak diterimanya amalan? Wallahualam, Allah yang tahu itu. Iya. Bismillah Ustaz. Apa yang dilakukan ketika sedang sholat dan masih ada sisa-sisa makanan di mulut? Apakah boleh menelannya? Iya, keluarkan. Kalau bisa dilafatkan, dipisahkan dari ludah, maka kita ambil dan kita buang. Kita taruh di kantong kita, boleh. Tidak boleh kita masuk ke telan, karena kita makan. Makan dalam sholat membatalkan sholat. Makan dalam sholat membatalkan sholat. Ini ada penjelasan yang tadi masalah kuburan Ustaz. Kuburan umum katanya. Kuburan? Umum. Jadi di depan rumahnya ada kuburan umum. Apakah setiap saya melihatnya memberikan salam dan berdoa atau cukup memberi salam? Iya, berlaku semuanya. Artinya sekarang belum punya rumah, di depan rumah ini ada kuburan umum di depannya. Apakah kalau dia keluar rumah lewat kuburan itu beri salam dan mendoakannya? Beri salam dan mendoakan. Berlaku semuanya hukum lewat kuburan. Wallahualam. Jadi bukan kuburan baki ya? Ustaz. Di Makassar nih. Oh, di Makassar ya? Iya. Bismillah. Afwan Ustaz. Bagaimana hukum makmum yang terbawa suasana ketika sedang sholat sampai-sampai di dalam hatinya dia mengikuti bacaan Al-Fatihah sang imam? Apa hukum ketika makmum mengikutinya tidak sengaja? Secara tidak sengaja. Mengikuti? Bacaan Al-Fatihahnya imam. Tidak apa-apa.
Yang penting jangan mendahului. Iya, kan di dalam membaca Al-Fatihah itu boleh dua. Pertama setelah imam selesai, yang kedua saat imam membaca kita juga ikut membaca. Kita juga ikut membaca. Itu pernah dilakukan oleh para sahabat. Walaupun waktu itu mereka baca semuanya, dia ikuti semua. Maka Nabi bertanya kepada mereka, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian membaca di belakang imam. Kata para sahabat, iya. Maka kata Nabi, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan lakukan kecuali Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu boleh dibaca saat imam baca atau saat imam selesai. Tapi kalau diikut itu tidak boleh mendahulunya. Wallahualam. Bagaimana kalau imam lupa jumlah rakaat dalam sholat tarwih karena dia baru 1 rakaat langsung duduk tasyahud. Setelah itu makmum jadi ribut. Seharusnya jangan ribut. Iya, perbaiki. Kita ucapkan subhanallah kalau laki-laki. Kalau perempuan, dia tepuk tangan. Kalau didengar. Adapun seperti di sini, perempuannya lantai 6, laki-laki lantai 2, lantai 5, ya mau tepuk tangan juga tidak didengar. Maka yang menegur adalah laki-laki. Dia ucapkan subhanallah. Subhanallah. Iya. Kalau imamnya tidak tahu, Ustaz, Kalau imamnya tidak tahu. Maksudnya? apa yang harus dia lakukan itu, Ustaz? Imamnya kalau umpamanya cuma 1 rakaat terus dia salam, Kita kasih tahu. tidak membatalkan sholat, Ustaz. Enggak. Jadi sekarang dia salam kan 1 rakaat. Tadi dibilang subhanallah. Enggak mau juga. Enggak sadar karena dia yakin bahwa ini sudah 2. Ini sudah 2. Maka setelah dia salam kita ingatkan. Bahwa tadi hanya 1 rakaat. Iya. Witir. Iya. Tadi hanya 1 rakaat. Kita kurang 1 rakaat tadi. Baru 1 saja. Baru langsung kita tasyahud. Iya. Kalau dia mendengarkan seperti itu, dia tanya yang lain. Apakah benar apa yang dikatakan oleh ini? Kalau yang lainnya juga mengatakan benar, maka dia tambah 1 rakaat. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Belum pernah lupa. Sholat datang penukilan, ada yang mengatakan sholat duhur, ada yang mengatakan sholat asar. Belum hanya sholat 2 rakaat, kemudian salam. Maka seorang lelaki yang bernama, yang disebut dengan Dzul Yadain, bertanya kepada Nabi SAW, apakah sholat telah dikosor atau lupa? Maka Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, apakah seperti yang dia katakan? Sahabat yang lain bilang iya, maka Nabi menambah 2 rakaat. Nabi menambah 2 rakaat. Itu yang harus dilakukan, walaupun kita sudah salam. Walaupun kita sudah salam. Itu wallahualam. Dan sujud sahwi, Ustaz. Kemudian sujud sahwi. Tapi ini sholat sunnah. Tapi di atas pendapat bahwa sholat apa yang berlaku di sholat wajib juga berlaku di sholat sunnah, sama juga. Dia sujud sahwi. Dia sujud sahwi. Barakallahu fiik. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Apa-apa saja yang membatalkan iktikaf? Yang membatalkan iktikaf itu kalau kita keluar dari masjid bukan karena kebutuhan manusiawi. Bukan karena mau buang air kecil, bukan karena mau buang air besar. Kita keluar tanpa ada kebutuhan. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berjima. Kita berjima. Dia sedang iktikaf, langsung dia izin pulang, jima. Setelah itu langsung kembali ke masjid. Batal. Batal, iya, iktikafnya. Ini yang kedua. Yang membatalkan iktikaf. Yang ketiga, diantara yang dimasukkan juga oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, termasuk pembatal iktikaf adalah kalau dia melakukan pendahuluan jima. Dia pulang ke rumahnya, dia cium istrinya, dia cumbu istrinya, batal iktikafnya. Batal iktikafnya. Itu wallahualam. Tahan-tahan itu, Ustaz. Iya kan? 10 hari, Ji. Iya, 10 hari. Sekarang tinggal berapa? Berapa? 24, Ji. Sekarang malam 24. Berarti sisa 6 hari. iya, 6 hari lagi, Masya Allah. Bisa. Bisa di? Bisa, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Baru antum pernah pulang? Sudah, sudah. Hah? Sudah, Ustaz. Sudah pernah pulang? Tapi tidak anu, Ustaz. Aman negara, aman. Iya. Iya.
Iya. Tapi minimal antum nasihati teman antum ya. Nah. Sabar sisa 6 hari ya. Iya. Walaupun antum sendiri sudah gugur. Iya. Alhamdulillah. Iya. Kasih tahu dulu, Muzain jangan dulu WA. Iya. Oh video. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Darurat kah kau antum pulang kemarin? Darurat, Ustaz. Darurat. Anak sakit, Ustaz. Oh iya tahu. Alhamdulillah. Anak yang mana? Iya. Alhamdulillah. Iya. Astagfirullah. Alhamdulillah. Iya. Berarti batal nih? Batal, Ustaz. Alhamdulillah. Niat ulang lagi tadi. Ini ulang lagi. Alhamdulillah. Tapi- Bismillah. Aduh, udah fokusin, Ustaz. Iya. Enggak apa-apa. Sedikit lagi. Ustadz izin aja. Jadi saat ini saya mendapatkan pekerjaan, tapi aturan pekerjaan tersebut mengharuskan memotong jenggot. Pertanyaan saya, bagaimana saya menyikapinya? Apakah saya harus meninggalkannya? Iya, kalau kita baru dapat, baru mau masuk, nggak usah masuk di pekerjaan yang seperti itu. Nggak usah masuk di pekerjaan yang mewajibkan kita potong jenggot. Iya, nggak usah masuk. Insyaallah. Bismillah. Ketika sholat jenazah Ustadz, kukira jenazah Ustadz. Oh iya, Nggak ada komanya. baik. Bismillah. Ketika sholat jenazah Ustadz, apakah ketika salam harus menurunkan tangan? Dan ketika takbir, apakah harus diturunkan tangan dulu baru takbir atau langsung takbir saja? Jazakallah khair. Jadi ada dua ya. Kita dahulukan yang pertama, yaitu apakah saat kita takbir itu kita sebelum takbir turunkan tangan baru takbir lagi? Kan biasa orang Allahu Akbar takbir pertama. Takbir kedua, apakah kita langsung Allahu Akbar atau turunkan dulu baru Allahu Akbar? Baru Allahu Akbar. Pertama ada perselisihan dalam sholat jenazah itu. Apakah di takbir kedua, ketiga, keempat angkat tangan atau tidak? Kalau takbir pertama angkat tangan. Para ulama berselisih di takbir kedua, ketiga, keempat. Apakah angkat tangan di dalam sholat jenazah? Mayoritas ulama berpendapat angkat tangan. Mayoritas ulama berpendapat angkat tangan. Mereka berdalil dengan asar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau angkat tangan kalau saat sholat, setiap takbir di sholat jenazah. Itu yang dipegang oleh mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Sebagian ulama berpendapat tidak. Karena Nabi tidak dinukil mengangkat tangan. Cuman kan, apa yang dipegang oleh sahabat itu hujah kalau tidak menyelisih dalil dan juga tidak diselisih oleh sahabat yang lain. Makanya mayoritas memegang pendapat dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu yang kuatnya insyaAllah angkat tangan. Apakah angkat tangan ini kita turunkan dulu baru angkat? Tidak, kita langsung saja karena kita lagi sholat. Karena kita lagi sholat. Artinya saat seperti ini Allahu Akbar, mau angkat langsung saja Allahu Akbar. Tidak perlu diturunkan. Tidak perlu diturunkan. Itu kalau kita angkat tangan. Kalau berpendapat dengan pendapat yang mengangkat tangan setiap kali takbir. Iya, itu wallahualam. Kemudian lanjutannya. Yang ketika salam harus menurunkan tangan. Ketika salam, iya. Kan sudah selesai sholat. Ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, berarti kan selesai sholat. Berarti kita sudah tidak terikat lagi meletakkan tangan kanan di atas kiri, di atas sini. Karena sudah selesai sholat. Wallahualam. Tapi ada juga itu Ustaz. Begini loh. Assalamualaikum. Terus begini lagi Ustaz. Iya. Wallahualam. Kalau itu tidak ada dalilnya. Penting jangan begini sampai pulang Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Iya. Oh, bahaya juga kalau begini terus sampai pulang ya. Iya. Jangan-jangan sudah lewat. Bismillah. Apakah boleh memberikan fidyah kepada tetangga yang kurang mampu dan memiliki anak yatim? Dan berapa umur maksimal seseorang masih dikatakan anak yatim? Untuk fidyah itu kan disebutkan diberikan kepada siapa, itu sudah jelaskan dalam Al-Quran. Fidyatun to'amu miskin. Bayar fidyah makanan orang miskin. Kalau tetangga kita orang miskin,
punya penghasilan pas dengan kebutuhan atau kurang dengan dari kebutuhannya, maka boleh kita kasih. Boleh kita kasih. Kalau anak yatim, batasannya itu sebelum balik. Itu dikatakan apa? Anak yatim. Sebelum balik. Kalau sudah balik, dia sudah bisa berusaha. Ini ada pertanyaan Ustaz. Bismillah, semoga Ustaz dan tim sehat selalu. Amin. Ana mau bertanya Ustaz, bagaimana tips-tips agar benar-benar bertawakal hanya kepada Allah? Ya, tipsnya di antara yang paling pokok adalah kita meyakini bahwa semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Itu saja sebenarnya. Karena kadang tawakal kita kurang, tidak yakin terhadap takdir. Jadi ada pembahasan pokoknya dulu. Ketika kita yakin takdir itu semuanya telah ditentukan, bahwa kita akan mendapatkan apa yang ditakdirkan untuk kita. Kalau ini kita yakin, maka kita akan melakukan sebab dan sandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling pokok dalam bertawakal. Yaitu kita keyakinan tinggi terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukum zakat di masjid? Mengeluarkan zakat ke masjid Ya, Ustaz. atau bayar di masjid atau gimana? Bagaimana hukum zakat di masjid? Betul. Kalau hukum kita keluarkan zakat sementara kita dalam masjid, tidak apa-apa. Karena bukan jual beli. Atau kita kasih ke masjid, tidak apa-apa kalau pada hari yang memang dianjurkan untuk dikeluarkan. Itu sehari atau 2 hari sebelum hari Id, atau sebelum orang keluar ke lapangan sholat Id. Wallahualam. Apakah pahala bacaan surah Al-Fatihah yang dikirimkan untuk mayat sampai Ustaz? Tidak sampai. Menghadiahkan pahala Al-Fatihah untuk mayat, untuk orang yang meninggal, itu tidak sampai ke orang yang meninggal. Kenapa kita katakan tidak sampai? Karena Nabi tidak melakukannya. Nabi tidak pernah mengirim Al-Fatihah kepada orang yang meninggal di antara para sahabat. Nabi SAW hidup, ada anaknya meninggal. Ada anak laki-lakinya, ada anak perempuannya. Tidak pernah belum mengirim apa? Al-Fatihah. Pernah didatangi oleh seorang sahabat, dia bilang, inna ummi iftalat nafsuha lau takallamat la tasaddaqat. Ibuku meninggal tiba-tiba. Mungkin kalau dia berbicara, dia akan bersedekah. Dia akan bersedekah. Maka Nabi katakan kepadanya, bersedekahlah untuknya. Kemudian dia bertanya lagi, sedekah apa yang paling baik untuk ibuku itu? Dia bilang, sukiyal ma, beri minum. Beri minum. Artinya di sini kalau kita melihat bahwa Al-Fatihah itu berguna dan baik pahalanya, Nabi akan anjurkan para sahabat. Karena masalah semangat untuk beramal, menghadiahkan pahala untuk ibu, bapak yang telah meninggal itu dari dulu. Dari dulu. Ketika mereka tidak lakukan, maka itu bukan sesuatu yang bermanfaat kepadanya, untuknya. Wallahualam. Insyaallah. Ini titipan pertanyaan. Apakah hamil 2 bulan yang di dalam perut sudah bisa zakat fitrah? Tidak. Karena belum ada beban syariat. Nanti dia lahir, baru ada zakat fitrahnya. Kalau dia lahir sebelum Id. Kalau dia lahir sebelum Id. Adapun masih dalam kandungan, tidak ada kewajiban zakat fitrah. Wallahualam. Karena kita tidak tahu dia akan hidup atau meninggal, keluar menangis atau tidak. Itu pun para ulama mengatakan kalau bayi itu akan wajib zakatnya kalau dia lahir sebelum Id. Kalau dia lahir keluar menangis. Adapun keluar langsung mati tanpa ada menangis, tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Itu wallahualam. Apakah tersenyum membatalkan sholat? Kenapa kita senyum? Iya. Tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Kecuali kita Ustaz nih, Iya. senyum bersuara. Iya. Bismillah Ustaz, apa boleh berdoa dengan kata semoga, misalnya, ya Allah, semoga hari ini lebih baik? Boleh. Itu namanya kata semoga itu kan terkandung harapan dalam bahasa kita. Kita berharap, iya, bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Wallahualam. Bismillah,
Afwan Ustadz, ibu dan nenek saya pernah tidak puasa karena sakit. Mereka berada di daerah yang berbeda, begitupun dengan saya. Bolehkah saya melakukan fidyah untuk mereka di domisili saya sekarang? Dan apakah boleh langsung saya fidyahkan puasa-puasa mereka sekaligus dalam sehari? Sekarang ibu dan nenek kita masih hidup nggak? Nah, atau sudah meninggal? Kalau masih hidup, mereka yang wajib puasa. Bayar fidyah atau tidak? Ya kalau nggak mampu berpuasa karena sudah tua sekali, baru dia bayar fidyah. Adapun masih kuat berpuasa, harus berpuasa. Harus berpuasa. Di sini dia tidak puasa karena sakit, Ustaz. Karena sakit. Kalau karena sakit, dilihat lagi sakitnya. Sakitnya ini akan diharapkan kesembuhannya atau tidak. Kalau diharapkan kesembuhannya, maka tidak fidyah, tapi kodok. Kalau tidak diharap lagi sembuhnya, baru bayar fidyah. Baru bayar fidyah. Jadi dirinci masalahnya, wallahualam. Terus yang dia bilang bayar sekaligus dalam sehari, Ustaz. Mungkin kalau Nah, harus diputuskan dulu ibu teh itu sakit diharapkan sembuhnya atau tidak. Ustaz. Iya, tidak bisa langsung melangkah ke situ. Iya. Ya, tambah ke Ummu Zainab. Anu tak? Saya kira Ummu Zain. Baik, alhamdulillah. Bahaya itu, Ustaz. Jangan. Surga pulang. Iya. Bismillah, mohon penjelasannya, Ustaz. Imam Bukhari membawakan sanadnya dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Carilah malam 24 Ramadan. Apakah ini benar, Ustaz? Carilah malam 24 Ramadan. nanti kita cek. Masya Allah. Iya. Karena kan aneh. Secara umum Nabi menyuruh kita untuk mencari malam 10 di Lailatul Qadar 10 terakhir. Kemudian Nabi bilang cari di ganjilnya. Kemudian Nabi bilang cari ke sisa 9, sisa 7, sisa 5. Iya. Terus besok sebenarnya atau lusa saya sengaja ada hadis lagi yang Nabi SAW berbicara kalau kita tidak mampu menghidupkan 10 terakhir itu, maka kita disuruh menghidupkan yang ke-27. Nah, ketika ada yang begitu, nanti kita lihat dulu. Kita perlu lihat kembali di hadis, berarti riwayat Bukhari. Dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas. Bismillah, Ustaz. Izin bertanya. Apakah ketika kita sedang melaksanakan sholat dan ada pada bagian tubuh yang gatal, apakah harus digaruk atau ditahan sampai selesai sholat? Dan Iya. apakah ketika digaruk dapat membatalkan sholat? Iya, jangan bilang apakah harus digaruk. Boleh kita menggaruknya. Boleh kita menggaruknya. Kalau tidak bisa tahan gatalnya. Kecuali dengan digaruk sedikit langsung baru hilang. Iya, boleh kita menggaruknya. Iya, boleh kita menggaruknya. Kemudian apa kalau kita menggaruk akan membatalkan sholat? Tidak. Tidak batal sholat. Wallahualam. Bismillah, afwan Ustaz. Bagaimana hukum membaca nazom tanpa memperhatikan panjang pendek? Nazom. Nadom maksudnya syair ya. Ya, syair itu kan dimaklumi dalam ilmu arud bahwa ada timbangannya. Kita harus perhatikan timbangannya. Iya. Kalau tidak perhatikan maka kita merusak syairnya orang. Merusak syairnya orang. Wallahualam. Bismillah, bagaimana hukumnya kita sholat di masjid yang dimana masjid tersebut sering memutar sholawat? Ada musiknya. Masjid apa ini? Ada musik. Menjelang buka puasa, Ustaz. Dan juga setiap kali selesai 2 rakaat salat tarawih, selalu ada sholawatnya dan juga kasidah. Kita cari masjid lain. Masya Allah. Masa setiap 2 rakaat kasidah dulu? Iya. Kita cari masjid lain. Cari masjid lain. Bayan. Iya. Terus Bismillah, afwan, izin tanya Ustaz. Ada seorang ibu-ibu yang sudah 2 pekan haid terus, tapi darah haid yang keluar hanya sedikit dikarenakan sudah suntik KB. Apakah ibu-ibu tersebut boleh berpuasa setelah 2 pekan? Di atas pendapat bahwa kata mereka tidak ada perempuan yang haid
melebihi 15 hari atau yang melebihi 17 hari, maka dia mandi setelah itu. Maksudnya setelah 15 hari dia mandi walaupun masih keluar darah, tidak berbahaya bagi. Tidak berbahaya bagi. Wallahualam. Dan kalau KB-nya seperti itu, seharusnya dia pindah ya. Kadang kan suntik KB itu cocok-cocokan di ibu-ibu. Kalau dia terganggu, ya kalau dengan suntik, bisa yang lain. Kan banyak modelnya KB itu. Wallahualam. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya asli Pinrang, KTP domisili Papua, tapi sekarang masih menempuh pendidikan dan tinggal di Makassar. Banyaknya alamatnya. Asli Pinrang, KTP Papua, sekolah di Makassar. Ini Ummu Zainab lagi bertanya ini. Sabar. Belum Iya. tadi yang ngejawab yang satu Ustaz. Iya. Afwan Ustaz, di daerah manakah saya mendapatkan keutamaan safar? Iya. Jadi kalau kita KTP Papua berarti kan kita penduduk Papua. Penduduk Papua. Maka selain Papua maka kita safar. Selain Papua maka kita safar. Wallahualam. Kecuali kita niat mukim di Makassar lagi. Karena sekarang sekolah, ya kita langsung niat mukim di Makassar, maka kita terhitung mukim di Makassar dan mukim juga di Papua karena KTP-nya di sana. Wallahualam. Bismillah, Afwan Ustaz. Di kampung Ana jika sudah masuk malam ke-16 sampai ke-30, saat sholat witir di rakaat ketiga, imam sholat dan jamaahnya melakukan kunut. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah jika kita sholat di tempat tersebut kita ikut mengangkat tangan untuk kunut juga? Iya. Kalau kunutnya iya, karena masih ada disebutkan oleh para ulama kan disyariatkan. Sunnah kunut witir. Kunut witir. Tidak apa-apa. Angkat tangan atau tidak? Ya, para ulama berselisih pendapat dalam kunut witir itu angkat tangan atau tidak. Ada yang mengatakan angkat tangan, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan angkat tangan berdalil dengan hadis umum. Bahwa ya, Nabi SAW menganjurkan untuk angkat tangan dalam doa. Bahkan disebutkan bahwa innallaha yastahi ayyarudda man yarfa yadayhi ilaihi sifra. Allah Subhanahu wa taala malu untuk mengembalikan kosong tangan orang yang mengangkat kepadanya. Dengan dalil umum itu berarti doa itu, kunut kan doa. Sunnah mengangkat tangan, itu kata mereka. Dalil umum. Cuma sebagai ulama lagi mengatakan, enggak, kunut witir enggak angkat tangan. Kenapa? Karena Nabi tidak dinukil mengangkat tangan. Karena Nabi tidak dinukil belum mengangkat tangan. Maka itu yang enggak melakukannya karena itu. Wallahualam. Bismillah. Barakallahu fikum. Di waktu mana tepat dalam membaca ta'awuz ketika sholat sebelum membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat? Iya, sebelum membaca Al-Fatihah. Sebelum membaca Al-Fatihah. Bismillah, afwan Ustaz, bagaimana cara sujud tilawah ketika membaca surah Al-Alaq? Apakah setelah kita sujud tilawah kita membaca surat setelahnya? Surah setelahnya atau ada cara yang lain? Tergantung kita kalau di sholat dan menjadi imam, dia di sholat nih baca surat Al-Alaq dan kita jadi imam, maka kita baca lagi surat setelahnya. Supaya nanti kan kalau kita tidak baca kan berarti akan terjadi begini. Kita langsung sujud, bangun langsung ruku lagi. Kacau nanti makmumnya. Maka sunnah dianjurkan untuk baca lagi surat setelahnya. Baca lagi surat setelahnya. Apakah surat Al-Qadar langsung setelahnya atau surat lain? Boleh. Wallahualam. Bismillah Ustaz, terkait soal pekerjaan tadi yang memotong jenggot mau meluruskan. Maksud saya sudah bekerja di dalam pekerjaan tersebut. Apakah saya tetap harus meninggalkannya? Ya, ini kembali ke maslahat kita. Ya, apa yang terjadi kalau kita keluarkan? Walaupun kita katakan kita keluar lebih aman. Kalau seperti itu. Tapi dilihat kondisi masing-masing. Ya, kondisi masing-masing. Karena tidak bisa kita katakan keluar saja. Bumi Allah luas. Tidak bisa, karena tidak semua orang bisa jadi tukang batu. Iya, ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi dilihat kondisi kita gimana kalau kita keluar. Walaupun sebelum itu semua, sebelum kita menyerah seperti itu, kita nasihati yang punya perusahaan bahwa kita pelihara jenggot ini karena Nabi suruh. Iya,
Kita nasihati seperti itu. Kalau terima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, tetap kita disuruh potong, iya. Maka kembali ke keadaan kita. Kembali ke keadaan kita. Wallahualam. Bismillah, mau bertanya, Ustadz, apakah kita harus mengikuti imam yang kunut dengan mengangkat tangan ataukah boleh tidak mengangkat tangan? Barakallahu fikum. Boleh, karena sunnah ini angkat tangan. Artinya kalau kita tidak ikut, tidak ada masalah. Misalnya kita berpendapat tidak angkat tangan, imamnya angkat tangan, boleh kita tidak angkat. Walaupun kalau kita sendiri di situ yang tidak angkat tangan, semua orang angkat tangan, dan akan terjadi fitnah, orang akan melihat nanti, menengok, kita angkat saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena ada kemungkinan di pendapat yang tadi itu, bahwa hadis umum ada. Begitu, wallahualam. Ini menarik, Ustaz. Bismillah, bisa ceritakan pengalaman yang tidak bisa dilupakan bersama Ustadzuna Dzulqarnain Muhammad Sunusi hafizahullah ta'ala. Tahu. Saya paling pernah ditanya tentang i'rabnya hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahar. Apa i'rabnya itu malaikatun? Kita mau bilang fa'il, yata'aqabun sudah ada fa'ilnya, waw jamaah. Waw jamaah. Jadi di situ kita berpikir, apa i'rabnya itu? Di situ yang saya pernah ditanya. Iya, banyak pengalaman, banyak yang kita berlalu-lalui sama Ustadz karena panjang. Iya, belajarnya. Cuman itu diantaranya karena kita disuruh berdiri. Apa i'rabnya kata malaikatun? I'rabnya ada 3. Bisa di i'rab fa'il, di atas logonya akalunil barogith, yaitu wawunya itu adalah alamat jama'. Bisa juga di i'rab malaikatun mubtada muakhar. Yata'aqabun adalah mubtada muqaddam. Bisa juga dia di i'rab badal. Bisa juga dia di i'rab badal. Itu wallahualam kalau secara bahasa. Masya Allah. Afwan Ustaz, di kampung Ana pemberian zakat fitri dituntut agar secepatnya, yaitu paling lambat 10 hari sebelum lebaran. Bagaimana ini Ustaz? Apakah boleh memberi zakat fitri sendiri karena takut tidak sah dan memberikan langsung ke fakir miskin? Iya, kalau ada yang seperti itu, pemerintah anjurkan kita untuk memajukan, beri saja, baru nanti kita keluarkan untuk mensahkan. Anggap itu adalah sedekah. Anggap itu adalah sedekah. Nanti kita keluarkan ulang setelahnya. Wallahualam. Mungkin 2 pertanyaan terakhir Ustaz ya. Sudah ada kode. Alhamdulillah. Insyaallah. Bismillah, ahsanallahu Ustadz, saya ingin bertanya, kriteria orang-orang yang pantas mendapatkan zakat, apakah orang Islam yang tidak menjalankan ibadah sholat dan orang fasik berhak mendapatkan zakat? Dan terkait zakat mal, betul. Apakah kita harus mengetahui dia pakainya untuk membeli apa nanti? Iya. Nah, untuk pertanyaan terakhir itu yang paling pendek harus kita ketahui. Dia mau belanjakan untuk apa, itu sudah menjadi miliknya. Ketika kita kasih zakat kepadanya, berarti kan berpindah dari milik kita menjadi milik orang itu. Tidak perlu kita tahu. Dia mau belanjakan untuk apa. Iya, cukup kita keluarkan saja yang diwajibkan kepada kita. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi, orang yang berhak mendapatkan zakat dari zakat harta. Telah kita sebutkan ayat di surat Taubah ayat 60. Tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Cuman dalam pertanyaan di sini isinya, apakah orang yang meninggalkan sholat, tidak taat, berhak menerima zakat? Ya kalau itu membuat dia kembali sholat, kalau kita kasih, itu masuk di al-mu'allafah. Masuk di orang-orang yang dilembutkan apa? Hatinya. Kalau enggak, malah dia tetap tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita enggak kasih. Kita kasih yang lain, itu lebih bagus. Alhamdulillah. Nah ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Teman saya berhutang ke saya, kemudian saya berhutang ke teman yang lain untuk memberikan utang. Teman saya berhutang ke saya, kemudian saya berhutang ke teman yang lain untuk memberikan utang teman saya tadi yang pertama. Terus? Apakah boleh seperti ini? Jadi ada orang mau berutang.
Tidak ada uang. Kayak antum. Iya. Antum tidak ada uangnya. Antum pinjam sama Nu'man. Tidak ada uangnya aja, Ustaz. Tidak ada. Nah, anggap sekarang ada. Wih, antum gandakan Nu'man. Nu'man itu banyak uangnya. Dia tidak tahu kalau Nu'man banyak uangnya. Coba lihat rekeningnya. Bengkak. Iya, banyak uangnya Nu'man. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Iya. Sebentar ya. Jadi contohnya begitu. Jadi anak mau berutang sama antum. Nah, Ustaz. Tapi antum, Tidak punya uang. iya, pinjam ke Nu'man. Untuk beli- dikasih ke anak. Terus, Apakah boleh seperti itu, Ustaz? boleh, tidak ada masalah. Apa masalahnya? Iya. Masalahnya dia tidak ada uangnya. Iya, kan sudah dia bantu. Kan Nabi SAW katakan apa? Isfa'u tu'jaru. Berikan syafaat. Kamu akan diberi pahala. Ini kan kita beri syafaat saya ke Nu'man. Masya Allah. Nah, Ustaz. Begitu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ini terakhir paling Ustaz. Satu, Pi. Iya. Afwan Ustaz. Apakah dalam lafaz doa, Ya Allah, berikanlah yang terbaik kepadaku jika engkau menghendaki. Apakah dalam lafaz itu kita meragukan Allah? Tidak boleh. Lafaz seperti itu, tidak boleh. Ada larangannya. Tidak boleh kita katakan, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, rahmatilah saya jika engkau berkehendak. Tidak boleh. Iya. Dikatakan seperti itu. Karena tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan hal tersebut dalam pembahasan tauhid. Karena itu meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wallahualam. Baik, Alhamdulillah. Terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir pula acara takjil kita pada malam hari ini. Sekarang kita akan mengumumkan pemenang yang akan mendapatkan buku Semua Tentang Jenazah yang ditulis oleh guru kita, Al-Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima Hafizahullah Ta'ala. Dan yang berhak mendapatkan hadiah yaitu siapa Mindi? Ummu Zainab. Ya, Ummu Zainab. Itu 3 alamatnya. Di mana diantar ini? Tanya ke orangnya. Masya Allah. Ummu Zainab yang pertama. Terus siapa tadi? Ya. Yang kasih pinjam temannya ini, Ustaz. Yang utang untuk memberi utang. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, Ustaz. Baik, yang pemenangnya bisa menghubungi admin Abu Yusuf Ubaid Bima Official untuk mengambil hadiahnya. Ya, tadi Ummu Zainab dan Akbar Al-Qaf. Oh, ini yang ada kuburan baki di rumahnya Beding tadi. Masya Allah. Taib, bisa dihubungi admin Abu Yusuf Ubaid Bima Official untuk mengambil hadiahnya. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada semua yang terlibat dalam terselenggaranya acara kajian ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada guru kita kesempatan dan juga kesehatan serta keistiqomahan. Sehingga Ustadz kita tetap bisa memberikan faedah dan nasihatnya kepada kita semua insyaAllah. Dan juga kami mohon maaf jika masih banyak pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Semoga kita masih bisa dipertemukan oleh Allah pada kesempatan berikutnya. Tak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh tim dan manajemen Hafai Mushollah yang telah mendukung penuh terlaksananya acara ini. Kami ucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung, karena yang benar hanya datang dari Allah. Adapun kesalahan murni dari kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.